Hai, konbanwa, Ulang-san. Konbanwa Sensei. Hai, oke. Gimana? Udah sembuh? Masih Hmm. masih belum fit kali lah Sensei. Kenapa? Belum apa? Masih agak Hmm. kepalanya masih mual. Masih belum fit kali. Oh, oke, oke. Nah, ini saya baru tahu kalau ternyata ada summary-nya. Kita tadi habis kelas gitu kan. Keren juga ya kalau pakai yang pro. Nggak tahu saya. Terus cara sharing? Sam Samari yang mana Sensei? Hmm. Samari apa maksudnya Sensei? Summary kelas gitu. Jadi kalau pakai Zoom yang pro tuh ada ada AI-nya gitu dia. Seperti itu. Ini tadi jadi direkap sama si Zoom gitu kan. Bahwa tadi hari ini tuh di kelas yang Kyoto apa aja yang saya bahas seperti itu. Kayak gitu. Tuh ada kayak gininya. Keren juga. Hebat. Ada teksnya Sensei. Iya, seperti itu tuh. Nggak di-share ya? Hah? Nggak bisa di-share. Bisa ini share? Tuh, anyone with the link, copy link gitu ya. Coba nih saya share nih ke kelas Kyoto tadi. Hmm. Nih, ataukah di sini deh. Coba saya share nih. Coba tes. Wulan coba tes. Bisa buka nggak tuh linknya? Barusan saya kirim. Coba. Apa? Muncul nggak? Meski atau malam pertemuan dimulai rekap cepet. Kayak hmm, Hmm. Muti siapa Sensei? Ada namanya Muti emang. Oh ada orang. Muti, Zahrian. Bisa berarti ya? Ya, tapi cuman Dia nggak Hmm. bahas materi, dia bahas ngapain aja gitu ya. Hmm. Membahas gimana karakter percakapan. Hmm. Ya ini tadi saya bahas-bahas gini-gini. Ini kayak cerita gitu saja. Heeh. Aku Kasar. sinopsis ya. Kayak gini. Yang tadi kelas kita Zarian, yang baru sebelum ini ada rekapitulasi ternyata. Baru tahu saya juga tadi apa muncul gitu tiba-tiba ada notification pop up gitu kan di Zoom-nya habis selesai ngerekam kayak gitu. Tapi AI companion sih. heeh, iya iya seperti itu. Oke, kita lanjut kelas kita. Kita udah sampai bab bahas Fukushu sekarang hari ini kita 106 sampai 109. 102, 104, 105 PR. Oke, Fukushu.
Kita bahas. Fukusho itu jatuhnya sebenarnya harusnya jadi kayak ujian lah gitu ya. Kalau kita kelas tatap muka tuh sebenarnya ya kayak ujian gitu, diuji gitu kan. Ngebahas dari bab-bab sebelumnya, kalau nggak salah dari bab 8 deh. Bab 8, 9, 10, 11, 12 gitu ya. Terus direkapitulasi sama dia kayak gitu di Fukushuche. Oke, eh mulai dulu dari Wulan, boleh? Satu, baca. Ini si titik-titik ya Sensei. Mengisi titik-titik. Itu nanya apa sih? Oh, dari. Hmm. Mirasan, Nihongo no benkyou wa desu ka? Omoshiroi desu. Do desu ka? Mm-mm. Ya, Sensei. Hiragana to katakana to muzukashii Mm-mm. katakana no hoga dochira ga muzukashii desu ka? Hai, Luciraga. Betul. Lanjut. Ika, wakarimasu. Hai Sensei. Yang It, hiragana lagi apa? Hmm? Kanji lagi Sensei. Kanji ga kanji ga hontou ni wakari wakarimasu ka? Hmm. itu nanyanya bukannya banyaknya berapa banyak ya Sensei? Dan juga Oh Mm-mm. iya. banyak yang dipaham. Mm-mm. Dibilang, bilangan kan? Oh, Mm-mm. itu gurai. Oh ya Wakarimasu. nankurai. Mm-mm. Dan Gurai. It's apa nan gurai Sensei? It's apa ya? It's Mm. berapanya? It's kapan ya? Ya, dan gurai Sensei. Kalau kalau jawabannya Gurai, biasanya pertanyaannya apa? Iya, gurai. Gurai juga. Iya. Heeh. Yang pakai Gurai juga apa? Hmm. Cari dulu. Yang pakai biasanya jawabannya Gurai itu biasanya bertanyanya apa? Sama, pakai Gurai-Gurai juga. Oh Ketemu. berapa lama Sensei? Berapa banyak waktu yang dibutuhkan? Iya, tapi kalau di sini berapa banyak berarti? Ya, jadi apa isinya? Dono kurai Sensei. Iya, Donokurai. Oke, lanjut. Ini di per nomor aja ya. Jadi satu nomor satu orang gitu ya. Kalau nomor dua Zarian semua deh, kayak gitu ya. Jadi nomor tiga Wulan semua. Oke, lanjut. Ah, Hai Sensei. Nomor dua, New York wa donna machi desu ka? Nigiyaka na machi desu. New York kara Osaka made hikouki de nanji kakarimasu ka? 12時間ぐらいかかります。Mm-mm. Oke, yang ini isinya bisa dua. Yang Hikokide Nani Kakarimaska, ya kan? Yang satu tadi bisa sesuai Nanjikang. Oke, Nanjikang pakai ini aja deh. Bisa Nanjikang atau bisa Donokurai juga, gitu ya. Seperti itu. Bisa dua-duanya. Bisa Nanjikang, bisa Donokurai. Seperti itu ya.
nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, bisa dipakai dua-duanya kayak gitu. Karena ya ya memang seperti itu nih, terutama untuk yang waktu ya. Kalau untuk sebutan bilangan 50 kurai, ya ini nggak bisa jadi yang lain-lain nih. Kita yang nggak bisa ikut su, nggak bisa tuh, kayak gitu. Oke, lanjut nomor 3, Ulan. Mirasan wa kyo ga nanin imasu ka? Hai. Terus? Ane ga hitori imasu. Hah? Terus? Onae, onae-san wa, onesan, Hmm. onesan wa, ronggang ni berarti doko ya sih? Doko ni imasu ka? Hai, betul. Doko. Tuh. Lanjut. Nomor 4, Darian. 昨日のパーティーはどうでしたか？賑やかでした。どんな料理がありましたか？寿司、寿司、寿司や天ぷらがありました。何が一番美味しかったですか？天ぷらが一番美味しかったです。Hmm. Kalau yang bilang Ichibang, bisa sih, betul. Bisa Naniga sih. Ah, Oke, bisa Dochiraga nggak? Bisa, Sensei. Hmm, bisa ya. Karena dia udah nyebutin ini soalnya di atas. Susiya, Tempuraga. Nah, berarti kan udah ada pilihannya nih. Udah ketahuan pilihannya gitu ya. Dari antara pilihan itu gitu maksudnya. Berarti bisa pakai Dochiraga. Tapi Naniga juga nggak salah soalnya. Gitu ya. Tapi karena ini ada pilihan-pilihannya berarti bisa Dochiraga. Dochiraga Ichiban Oishikata desu ka? Gitu seperti itu. Jadi dochira tuh bisa dipakainya kalau misalnya sebelumnya udah ada pilihan atau udah ada lingkup tertentu yang Hmm, disebut sebelumnya, Sensei. iya. Sama nih seperti ini yang di awal nih. Heeh. Yang mana? Nah, gitu ya. Contohnya tuh yang mana yang lebih susah gitu kan. Dochiraga Muzukashi desu ka? Gitu. Sama seperti ini di sini juga. Dochiraga Ichiban Oishikata, yang mana yang lebih enak gitu kan. Kalau di sini yang paling sih kalau di sini kedua. Karena ada Ichiban. Oke, lanjut 5, Ulan. Rio ni terebi ga nandai arimasu ka? Ayo. Nidai arimasu ga? Watashi wa amari mimasen. Hmm, lanjut. Doshite mimasen ka? Nihongo ga wakarimasen kara. Ayo. Oke. Kenapa nggak nonton? Karena saya nggak ngerti bahasa Jepang, nah, gitu. Oke. Kalau jawabannya Nande, gimana, Sensei? Yang mana? Yang nomor 5 tadi, Nande mimasen ka? Eh, eh, nggak cocok sih kalau Nande gitu. Ya mungkin mungkin ini ya. eh, Artinya mirip ya sebenarnya Nande. Nande kan sebenarnya kan kalau kita artiin secara harfiah kan kenapa gitu kan? Kenapa nggak nonton? Nah gitu mirip sih sebenarnya. Gitu. Oke. Jadi jawabannya yang tadi apa, Sensei? Yang benarnya? Doste. Arigato, Sensei.
Oke, lanjut. Yang nomor satu, Zarian lagi. Santo-san no uchi ni inu to neko ga imasu. Mana lagi ya? Inu no namae wa Tomu desu. Neko wa namae ga arimasen. Teresa-chan wa Tomu no hou ga suki desu. Tomu wa Nihongo ga sukoshi wakarimasu. Hai, oke. Ini gak. Oke, benar-benar semua ya. Lanjut, ulang dua. Santo Susan wa Arya Maria San Mm-mm. Ryori ga Jose desu. Benar nggak sih? Benar sih? Ini isinya apa nih? Yori. Dia kayak bandingin kan? Di sini ada isinya nggak? Yang di sini. Jadi ini lagi disuruh ngisi partikel. Ada partikel atau tidak ada partikel. Gitu. Kalau nggak ada berarti di X gitu. Kosong. Yang ini loh. Ini ada isinya nggak, Bulan? Kayaknya enggak sih. Nggak ada. Oke, lanjut aja dulu. Sampai habis dulu. Terus kemudian? Ichishukang, Ishukang ni Ikai Supae Ikimasu. Santo Susan wa Supa no Naka de Hmm. Terus? Ship Ju Japan Ah, Japan ga Ichiban suki desu. hai. Oke. Oke, semuanya udah benar kecuali yang X. Yang X ada isinya nih. Kira-kira kalimatnya yang karena yang lain udah benar jadi nggak saya ini nih, nggak saya bahas lagi. Nah ini kayak gini artinya apa nih Wulan? Satu kalimat paling yang pertamanya. Pintar memasak Maria itu titik-titik Maria tunggu Santo Susan dia bukan bandingin ya Sensei ya. Bukan, yang bukan. Riori apa Riori? Yori daripada Oh, coba tahu lihat ya lagi. Riori. Riori. Ya, ada kanjinya itu. Apa ini? Yori iya masak kalau Ah, Yori kan bandingin kan yang kemarin. iya. Nah, ini Riori. Oh iya memang masak Nah, terus kenapa masak? lebih pintar masak daripada Maria gitu nggak sih? Oh, maksudnya pakai partikel Riori ini. Iya. Mm-mm. Ini. Heeh. Oke, boleh. Benar nggak Sensei? Hmm. Iya ya, oke. Lanjut tiga, Zarian. これはサントさんの家族の写真です。
Santo-san to Maria-san no oh, yang di bagian sore Aida ni ter Teresa-chan ga imasu. Teresa-chan no mae ni Tomu ga imasu. Teresa-chan no ushiro ni neko ga arimasu. Tana no, tana no ue ni neko ga imasu. Teresa Chang no Mae ni Tomoga Imas. Teresa no mae ni Betul. Oke. Di depan kan ini si Tomo nih anjingnya. Oke, ini Teresa. Teresa Chang no Oshiro ni. Nah, di belakangnya Teresa ada lemari nih gede nih gitu ya. Ini lemari. Tananan Ue di atas. Nah, ini di atas ada kucing. Nah, seperti itu. Oke, benar ini. Oke, yang tiga ini Wulan. Santo-san no uchi. Hmm, Uchi wa ya, Sensei. ya coba aja, isi dulu aja sampai habis. Terus, Kisai. Coba kisai desu ga, Sensei. terus, 素敵なうち。うちの中に di 公園 mana maka? 中、itu kan? Oh, Chikaku nih, sorry sensei. Chikaku nih. Nah, terus, Itu pakai to apa pakai iya ya? kayak apa? Oh, itu kan koeng, habis itu toshokan. Hmm. Itu dan kan sensei? Koeng dan toshokan. Nah, terus, isinya apa? Atau ya, toshokan. Nado dan lain-lain ya. Hmm. Nah, terus, Berarti iyalah sensei. apa? Koeng ya. Nah, terus, So eki made hiru aruite. Cupong des. Kara sensei. hmm. Oke, ada yang mau di ini, Zarian? yang ya sensei. Yang ya tuh kok dia koeng ya Hah? Shokan. Hah? Kenapa? Kenapa partikel ya? Soalnya tadi juga belajar lagi. Yang ya belum sampai. Oh gitu. Harusnya maunya kalau Zarian pikir kira-kira di siapa? Oh tadi wah tadi sensei. Oh maksudnya ini di Sia, di Siwa. Ah, ini udah benar ya ini ya, gitu ya. Oke. Ini penjelasannya tuh ada di halaman berapa ya? Ya ini penjelasannya. Ada di 7 ada nggak? 6?
6 nggak ada. Di halaman bab 10, halaman 69. Udah ketemu bahasa Indonesia? Halaman 69. Udah, Sensei. Ah, nomor 5. Ada di situ. Hmm. Jadi kalau partikel to tuh biasanya kan pakai pakai partikel to untuk bilang dan. Nah, kalau partikel ya itu bedanya sama to. Kalau ya itu biasanya pakai nado di belakangnya. Nah, itu bedanya deh. Beda yang sangat signifikan dibanding to gitu kan. 69 tuh berarti 79 coba. Oke. Nah, ini ya di sini. Kalau to itu biasanya misalkan eh, saya suka makan sushi, ramen, udon, onigiri, apalagi eh, okonomiyaki, takoyaki, gitu ya. Nah, seperti ini. Saya suka makan sushi, ramen, udon, onigiri, okonomiyaki, takoyaki. Ini kan ada banyak nih. Nah, kalau pakai partikel to, jadinya begini. Watashi wa sushi to, ramen to, udon to, onigiri to, okonomiyaki to, takoyaki ga, stupides. Nah, oke. Udah saya copy paste doang nih. Gitu kan. Tanya adalah, kalau mau pakai ya, berarti ini saya tinggal hilangin aja sisanya nih. Sushi ya. Nah, gini. Ini bedanya antara pakai partikel to dengan pakai partikel ya dan nado. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya ya di sini nih bisa begini juga nih sebenarnya. Nah, contohnya nih kayak gini deh. Yang nomor 19 ini nih. Hakono nakani tegamiya shashinga arimas. Nah, biasanya kan di dalam kotak, ya kan. Ini maksudnya, ini sebenarnya ada konteksnya sih sebelum ini. Gitu kan, ada di bab nomor 10, bab 10 juga sih. Di kotak itu biasanya, kotak kenang-kenangan gitu maksudnya di dalam gudang gitu ya. Di dalam kotak itu biasanya ada surat-surat, ada ada foto-foto kenangan masa lalu, terus misalkan ada mainan kecil-kecilan lah gitu, mainan masa kecil kayak gitu maksudnya ya. Nah itu tapi nggak dia mungkin nggak pakai nado gitu kan, seperti itu. Atau juga misalkan seperti ini bisa juga nih, kayak gitu. Tegamiya sasing nado ga rimas gitu. Maksudnya selain ada surat lama dan foto-foto, mungkin ada juga yang lain. Nah seperti itu, gitu. Biasanya sih pakai nado sih biar lebih jelas gitu ya. Si ya-nya ini kayak gitu. Jadi si nado untuk bilang dan lain-lain maksudnya nggak kepengen kalau gini kan panjang nih kalimatnya gitu kan. Ya udah saya maunya yang simpel aja begini kita. Kan dia juga toh udah tahu lah kalau masakan Jepang ya banyak gitu enak gitu rata-rata seperti itu. Gitu. Jadi kalau nado biasanya cuma disebut satu, dua atau tiga lah ya.
Misalkan kalau sebanyak ini kan banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Mungkin sebut 2 atau 3 aja. Sushi ya, ramen ya, sushi nadoga, gitu seperti itu. Cukup 2 atau 3 aja. Mempersingkat waktu. Nah, kayak gitu. Oke, jadi ini udah benar gitu ya. Koengnya Toshokang Nadoga Arimas gitu kan. Jadi di dekat rumahnya dia gitu kan, Uchinona Chikakuni, di rumah saya tuh ada taman, ada perpustakaan, mungkin ada coffee shop gitu kan, Kisateng ya seperti itu ya. Tapi dia nggak sebutin semuanya, biar singkat aja gitu. Sebenarnya di sini juga kan dia udah bilang nih Ekimade gitu. Mungkin ada Ekinya juga mungkin di dalam Nado ini gitu kan. Soalnya cuma 10 menit tuh jalan kaki ke stasiun. Nah, berarti kan Eki-nya sebenarnya dekat juga tuh harusnya. Disebut juga termasuk harusnya. Tapi kan kalau karena pakai nado dia nggak usah aja ya. Eki-nya di sini aja gitu. Oke, mungkin ada konbini ya kan di dekat rumah dia. Kita nggak tahu deh. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Cukup, Sensei. Oke. Maksudnya partikel lainnya udah setuju semua nih. Ini, ini, ini. Udah setuju ya? Oke. Sama, Sensei. Oke. Oh ya udah, emang udah nggak ada yang salah lagi. Ini udah benar semua. Coba nih. Oke. Lanjut, ini udah. Oke, nomor 4, Zarian. Ru, ru, rupet, rupet, rapoto, rapoto ga, oh, 3枚あります。教室に学生が2人います。椅子が4つあります。パソコンが2台あります。1週間に1回試験があります。夏休みが、夏休みが2回あります。Oke. Kyoshitsune. Oke. Saya tanya dulu ke Ulan. Udah ada yang mau di ada yang beda nggak jawabannya? Ulan. Yang terakhir itu Hmm? kalau 2 bulan gitu bisa nggak Sensei? Hmm? Ya, pakai apa? Kaget. Hmm? Ikagetsu. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang berbeda, Ulan? Udah Sensei. Oke. Ikai, tunggu. Ikai. Hmm? Itu kan isu kali 4 kali kan Sensei. Berarti kan Hmm? Shiken Hmm? 4 kali berarti ya Shikeng apa Shikeng? ujian. Shikeng ujian, betul. Terus? Yang di papan itu ada 4 kan. Hmm? Berarti kita bilangnya yokai gitu nggak? Yongkai gitu nggak Sensei? Hmm. Berarti Yongkai. Nah, Gini, Yongkai. Terus ada lagi? udah Sensei. Udah, berarti Futari Yotsu benar nih. Mm-mm. Oke, ya udah kita hitung ya. Sanmai ada 3, 1, 2, 3 gitu kan. Oke, orangnya ada 2, betul ya Futari. Oke, isunya ada 4 Yotsu, 1, 2, 3, 4. Oke, Pasokong ada 2, 1, 2. Oke, isu Kang nih Ikai atau Yongkai Shikenga Arimas. Oke,
Lihat nih di sini. Di ini artinya apa nih? Bulan. Itu nama-nama hari kan? Yang titik-titik Shikeng ya? Ya betul. Artinya apa tuh? Di bulat, maru, titik-titik, sikeng. Artinya apa tuh? Itu dulu. Nggak tahu ya, tahunya Shikengnya terakhir ujian. Eh, ya ujian. Maksudnya tuh yang yang dilingkarin itu ujian. Nah seperti itu ya. Oh, Yang dilingkarin ujian. Ujiannya hari apa? Mizu itu ya, Rabu ya Sensei? Oke, hari Rabu betul. Semuanya hari Rabu atau ada yang lain? Rabu semua itu. Berarti Oh, iya, dalam 1 minggu ya. Berarti kalau kecuali dalam 1 bulan ya Sensei? nah terus jawabannya apa jadinya? Oh, bener lah berarti Ika ya Sensei? Iya, karena di sini Oh, Isyukang, bukan Ikagetsu gitu kan? oh iya 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 iya. Iya, Isyukang dalam 1 minggu ujiannya 1 kali. Ya benar emang ujiannya 1 kali seminggu. Ya kan, minggu depan ada lagi ujiannya, minggu depan ada lagi, sampai 4 minggu, setiap 1 minggu ada ujian. Nah gitu, ini udah benar ya. Oke, lanjut. Natsuyo Sumiga. Ini tadi jawabannya Nikai benar. Zara, Zarian. Oh iya, tadi jawaban Zarian eh Nikai Sensei. Dua Nikai. kali liburnya. Natsuya Sumi itu yang di sini kan? Ah, Sensei. Heeh. Ini tulisannya artinya apa nih? Yang di sini, di papan tulis nih. Tatsuya Sumi. Baca. Tanda itu tuh sampai atau dan Sensei? Heeh. Tanda begini. Hai. Ya, sampai. Oh, kalau sampai jadinya Hmm? Nigatsu Sensei. Iya. Tapi lebih tepatnya pakai yang ini nih. Tetap Nikagetsu ya. Oke. Jadi ada Zarian bisa bedain Nigatsu sama Nikagetsu. Kalau Nikagetsu itu selama 2 bulan. Mm-mm. Kalau Nigatsu tuh Februari. Iya, betul. Oke. Ya udah. Itu udah tahu. Nah, kan. Lupa deh saya. Iya, oke. Sama apa? Gitu ya. Yang ini salah ya. Oke. Nikagetsu. Betul. 2 bulan. 1 Juli sampai 31 Agustus. Lama juga ya liburnya. Gitu, 2 bulan. Oke, lanjut. 5. Bulan berarti ya, nomor 5. 5 yang satu dulu. Ashita hima desu. Ie, Mm-mm. hima ja arimasen deshita. Isogashi desu. Hai. Lanjut. Bawahnya. Utaga jouzu desu ga? Desu ka? Terus. Ie, jouzu ja arimasen. Hmm. Eta desu. Hai. Oke. 2, Zarian. 奈良は人が多かったですか？いいえ、多多くなかったです。す、少ないかったです。いい天気でしたか？いいえ、いい天気じゃありませんでした。曇りでした。Hai. Oke. Iya. Lanjut 6. Oke, ini ganti-gantian. Tinggal pilih A apa B doang. Nomor 1, Bulan. Judo Hangbaiki wa doko desu ka? Nikai? Nikai ni
arimas. Hmm, lanjut. Eiga wa dou deshita ka? Oke. Lanjut, tiga. Ulan. Kyoto ni bijutsukan ga ikutsu arimasu ka? Baik, oke, lanjut. Empat, Ulan. Itu Zarian. パンダと、パンダとゾウとどちらが好きですか？どちらも好きです。ゾウとapa sensei? Zo, gajah. Zo. Oke, zo gajah. はい、ありがとう先生。Ya. Nggak keluar ya. Ada kanji satu lagi soalnya. Kanji yang ininya dong. Ini ada kanji hitonya, berarti beda. Males nyarinya. Zo-nya soalnya banyak banget kan zo itu. Sensei, Nah, kalau yang tadi nomor 5 ah, itu, ah, yang itu bisa nggak kasih pakai warui? mana nih? Warui tangki, Hah? des- Itu yang desu kakak, iye, terus ininya. yang sebelahnya. Warui itu bisa nggak pakai? ah, Boleh nggak? oh, kalau waru itu biasanya lebih cocok pakai perasaan. Oh, Kimochi ga warui. Nah, gitu ya. Warui itu untuk buruk tapi buruk perasaan. Tapi kalau kalau cuaca biasanya pakai kumori karena atau ame gitu kan. Karena bagi orang Jepang kalau cuaca yang bagus itu cuaca yang cerah gitu ya. Cuaca yang kelihatan mataharinya, cuaca yang angin awannya tuh nggak ada gitu. Gitu, gitu ya. Kalau kayak kita itu kalau awannya kan kayak berarti mau mendung gitu kan, kumori gitu kan, berawan gitu kan. Mau mendung nih gitu. Bagi orang Jepang kalau hujan atau mendung ya artinya cuacanya nggak bagus kayak gitu. Seperti itu. Nggak bisa ngeliat Gunung Fuji dari jauh kayak gitu kan. Kan jelek tuh seperti itu. Kayak gitu. Jadi kenapa kalau Tenki kalau jelek biasanya Kumori kalau nggak ya Ame gitu hujan seperti itu. Nggak pakai Warui gitu. Seperti itu ya. Waruinya itu lebih cocok untuk perasaan. Warui. Nah, seperti itu. Kalau cuaca nggak cocok pakai Warui. Kimochi Warui. Nah, Kimochi Warui di sini nih. Atau badan nggak enak. Ah, oh, lagi nggak enak badan. Kibunga Warui. Bisa nih kayak gini. Kibunga Warui. Atau Choshi Gawarui gitu kan. Sama juga sebenarnya. Choshi, Guai Gawarui, Kibun Gawarui ini mirip-mirip nih sebenarnya. Kayak gitu ya. Sama-sama bilang mau bilang gak enak badan. Ya terserah aja ya mau pakai yang mana. Oke, terus yang 6 ini juga udah benar semua jawabannya. Lanjut, Fukushi. Fukushi apa Fukushi? Ada yang tahu? Fukushi. Halo, Bulan tahu Fukushi? Fukushu mengulang materi, Fukushu apa ya, Sensei? Heeh, Fukushi itu kata keterangan. Oh, Heeh, kata keterangan Fukushi. Oke, kita harusnya sih kita udah sering belajar ya Fukushi ya. Cuman kayaknya mungkin kalau nggak direkap, mungkin ini kali ya. Perlu saya rekap kali ya. Bolehlah saya rekap dulu dikit ya. Biar sekalian saya langsung ngajarin ini banyak gitu maksudnya. Yang 4.
yang pola kalimat. Kosakata deh. 皆さん、こんにちは。Hmm, Wuxi. Rekap maksudnya gimana Sensei? Kenapa? Rekap maksudnya di rangkuman gitu. Iya, nanti kamu tulis nih. Kalian tulis ya. Oke. Nah ini, fukushi itu kata keterangan. Sebenarnya kita udah sering belajar, kita pasti setiap bab itu ada fukusinya tanpa kalian kamu sadari nih, gitu ya. Mungkin saya nggak bilang kalau ini fukushi sih sebenarnya, tapi sekarang ya karena udah mulai maju babnya gitu kan, udah tadi ada kelihatan fukushi gitu kan, ya udah sekalian aja nih, gitu ya. Diajarin tapi langsung semuanya nih. Ini Wulan mau catat apa gimana? Apa mau nyatet sendiri ntar? Catat nggak cukup waktunya Sensei. Ya udah kayak gitu ya. Eh, Nanti jadi deh apa kirimin email dulu deh kalau nggak. Ini Wulan udah bisa nonton yang ini belum sih di YouTube? Karena videonya di private kalau yang itu. Yang barusan di private. Heeh, Oh nggak bisa bisa. nggak bisa dicari di YouTube, nggak muncul. Itu premium ya Sensei. Bukan premium, tapi di private biar nggak di take down. Sekata, oke. Kirim ke grup aja Sensei coba. Nggak Hah? bisa ya? Nggak Nggak bisa bisa, kirim ke grup. nggak bisa. Kami harus pakai email yang biasa nonton YouTube aja. Nanti dikirim deh kalau nggak emailnya ya, ke Hmm. WA saya gitu. Nanti baru saya edit di sini. Nanti masuk ke email gitu. Nah, nanti dari email itu inbox Gmail baru diklik nanti ke video YouTube ini kayak gitu, seperti itu. Nanti ya udahlah, berarti ini jangan dibahas dulu gitu. Takutnya nanti ya belum bisa karena belum dipelajarin atau mungkin lupa karena kan banyak nih gitu ya. Seperti itu. Ya bolehlah kita kita coba dulu deh kalau nggak kira-kira bisa nggak nih tanpa di itu ini tanpa diulang. Coba satu ulang coba. Hirogohan o tabemasu shita ka? Hmm? Udah makan belum gitu kan? Hmm? Mau apa ya? Saya lupa pula. Hmm? Pakai mo apa mada? Dia nanya udah makan belum gitu kan? Hmm? Saya lupa. Mau tuh. Hmm? Sudah. Hmm? Oh iya. Iya. Hmm? Berarti kalau jawaban Mada tuh untuk belum gitu ya. Kalau misalkan udah makan belum, berarti kan kayak kita udah makan belum. Hmm? Berarti pakai udah gitu sih. Korek kara, tapi Jadi mas. yang berarti ini isinya apa ini? Mo apa mada? Untuk yang ini. Mode sensei. Udah. Nah, terus iye, Iya, Mada des. terus Jimete. Coba korek kara sensei. Korek perkara. kara, tapi mas. Oke. Ya Jimete. sebenarnya ini udah benar semua nih. Tapi kayak masih pakai feeling ya, ya kan? Hajimete kayak nggak nyambung sensei. Hajimete kan pertama kali kan. Nah, Kira-kira yang mendekati aja lah gitu jawabannya.
gitu ya. Ya bagus juga sih. Emang kayak gitu, emang pakai teknik eliminasi itu namanya. Oke. Ya ini pakai bener mau ya. Mau Hirogoha Watabe Mastaka. Mau itu maksudnya ya sudah gitu kan. Apakah sudah makan siang? Iya. Nah, berarti kalau bilang sudah ya jangan pakai mau. Iya, madades gitu kan. Madades itu artinya ya belum ya, gitu belum terjadi gitu kan. Korekara tabemas gitu. Mulai dari sekarang mau makan nih. Ini sekarang nih saya mau makan. Nah, kayak gitu. Sebelumnya emang belum makan. Nah, seperti itu. Oke, lanjut dua, Zarian. どこで昼ご飯を食べますか？いつも会社の食堂で食べますが、時々レストランへ行きます。Hai. Oke. Lanjut, Ulan. Ya. 会社の食堂とレストランとどちらがいいですか？いいですか？ Oh, yang mana yang bagus gitu ya. Restoran no hoga ii desu. Restoran no hoga ichiban oishii desu. Suzuka desu. Totemo Suzuka desu. Hah? Pertama Ichiban Sensei, kedua Totemo. Mana ada totemo dah? Totemo. Terus deh, Hmm, bacanya Totemo sih. Sorry, oke. Sensei. Lanjut empat, Zarian. 国で日本語を勉強しましたか？いいえ、全然しませんでした。Oke. Lanjut lima, Ulan lagi. 日本語の勉強はどうですか？難しくないですか？Kamari ya, Sensei. Terus? Totemo taihen desu. Oke, lanjut. Yang dua, nomor satunya, Zarian. お元気ですか？はい、元気です。yang satu, 失礼ですが、お名前はミラです。Hai, lanjut dua, Ulan. これからおさわに、Asewani.なります。どうぞ。よろしくお願いします。Hmm. Ini maksudnya dia Hmm. Ya ngasih responnya orang lain. Kasih respon apa yang cocok? A apa ya? B apa C? Apakah onegaishimasu atau iye keiko desu atau kochira koso yoroshiku?
Yang mana yang lebih cocok untuk bilang itu? Untuk merespon. Hmm? Yang cocok yang mana nih? Kalau kochirashiku, sensei. Kochira koso. Kochira koso yoroshiku. Iya bisa, emang itu jawabannya. Kochira koso sama-sama yoroshiku. Nah gitu seperti itu. Lanjut tiga. Ode oh, odekake desu ka? Hai, odekake desu. Odekake desu ka artinya apa? Apakah kamu sudah keluar atau sudah selesai? Hmm, Keluar ini dia di sini datang atau keluar sensei? keluar. Nah, Berarti apakah kamu sudah keluar? hmm, Odekake. Nah ini sering sekali nih. Yang sering kali digunakan sebagai kalimat sapaan gitu ya. Ketika seseorang itu mau keluar atau baru banget mau pergi nih gitu. Kelihatan nih, oh pakaiannya rapi gitu kan. Udah pakai sepatu, wangi, ya gitu kan kelihatan. Nah ini, terus orang yang ada di rumah gitu mungkin atau mungkin ada orang di mana gitu kan, tetangganya gitu. Adik kakek Deska. Nah gitu ya. Seperti itu biasanya. Nah ini lebih cocoknya jawabannya adalah yang B gitu ya. Oke. Coto Ibin Kopi Made gitu. Mau ke Iya, mau sebentar mau pergi ke Yubin Kyoku. Seperti itu sih. Oke, lanjut. Empat, Mulan. Itadakimasu. Hmm. Itterashai. Hai, artinya apa tuh? Dua-duanya. Tekimas apa? Iterase apa? Saya pergi dulu. Terus? Hati-hati. Hai, oke. Irasaimase artinya? Saya pulang ya. Irashamasi, selamat datang. Hai, oke. Lanjut, lima. Zarian? Tadaima, jawabannya C. Okaeri nasai. Hai, oke. Oke, itu. Ini di JLPT 4 kadang nanti dicokai keluarnya nih. Kalau kayak gini. Gitu. Ini nih ya satu lah keluar nih kayak gini expression ini. Itekimas terus nanti dikasih pilihan tit gitu terus kemudian iterashai sodeska atau irashaimase itu keluar satu minimal gitu. Oke. Sensei, bukannya yang nomor 3 tadi kita ngomongnya mau keluar ya? Iya mau keluar. Bukannya gitu ya? Hmm. Bukannya jawabannya hai gitu ya, Sensei? Ah, Ode kakedes. Kan dia nanya kan, oke dah. Oke, apa tuh tadi? Ode kakedes kak gitu kan? hmm. Bukan hai gitu ya, Sensei jawabannya. Hmm. Kalau yang B emang apa artinya? Dia mau pergi ke Ibin Kyoku. Hmm.
Mm-mm. Nggak maksudnya kan kalau Mm-mm. nanya mau keluar ya, ya kan gitu kan sensei. Ah, Nggak nanya pergi kemana tapi kan. ya, ya mungkin kalau di kita memang gimana ya jelasin nih secara ya ibarat kata sih ini sih ya bisa juga sebenarnya A gitu ya. Hai oke ode des gitu ya sorry itu. Tapi biasanya kan kalau orang sekarang mau pergi ya, iya mau pergi mau ke sini dulu bentar maksudnya kayak gitu. Karena kan udah maksudnya udah jelas nih kita mau pergi nih. Sebenarnya orang itu nanya mau pergi kemana gitu kan maksudnya. Bukan cuma mau pergi, hai oke deh kakek des gitu. Maksudnya kan kalau kita jawab begitu, apa ya kesannya kayak ya ya sekedar jawab sekedar formalitas doang gitu maksudnya. Gimana ya? Ada nuansanya sih sebenarnya di situ sih gitu ya. Tapi nuansanya kayak kayak agak ini aja gitu. Mau cepet-cepet memper apa? Mau cepet-cepet biar ya mau pergi udah gitu doang maksudnya. Nuansanya tuh begitu maksudnya. Kalau kalau pakai hai oke ode kakek des gitu maksudnya. Iya mau pergi terus langsung buru-buru. Nah kayak gitu sih. Kalau Coto Ibin Kaki Made, iya bentar mau pergi ke kantor pos dulu. Nah kayak gitu. Ini sebenarnya sih ada di sini sih, ada di mana? Ada di Kaiwa kalau kamu ingat nih yang tentang ini. Gitu nanti coba deh balik lagi bukunya. Ada di Kaiwa bab berapa gitu saya lupa tuh. Yang Kanrinin sama Mirasa kalau nggak salah kayak gitu. Seperti itu ya. Saya lupa di bab berapa ya. Bab 10. Lihat di halaman 91 deh kalau nggak deh. Halaman 91. Yang buku bahasa Jepang ya. 91 Kyuji Kyuju Kuju Ichi. Udah kelihatan dari buka? Halo, Bulan? Iya sensei. Ya, yang atas tuh kan Rinin. Ih, thank you desu ne. Pada kakek desu ka. Terus Oh Wangsa. iya ya. Ya udah gitu aja deh. Oh, Iya, seperti itu ya. Tapi kamu mau jawab Hai Ode Kakedes juga sebenarnya nggak salah sih. Cuman nuansanya dianggapnya kayak iya mau pergi gitu maksudnya gitu. Walaupun mungkin nuansa apa nadanya nggak gitu ya, tapi orang Jepang akan anggap lah sombong banget deh lu gitu kan maksudnya cuman jawab iya pergi gitu doang maksudnya seperti itu. Tapi kalau kita jawabnya Coto mau ke sini dulu bentar gitu gitu atau mungkin ya orang Jepangnya mungkin ada kepo-kepo dikit gitu maksudnya gitu ya mungkin kamu bohong-bohong juga mau sebenarnya mau ke ATM gitu ngambil duit cuman bilangnya ke Winkoku juga ya silakan aja gitu kan kayak gitu ya terserah lah ada ada permainan nuansa sih di sini nih sebenarnya kayak gitu ya oke oke udah clear ya soalnya kalau saya langsung bilang ke halaman 91 jawabannya itu ya Minasang terus ya nanti kalian kan bingung kan lah ya, maksudnya kenapa harus Coto Ibin Gakumade? Karena ini sebenarnya menyangkut nuansanya, nuansa kayak kalau kita tuh iya mau pergi gitu. Kalau yang B kan ada tatemae gitu. Tatemae itu kayak bahasa basi sebenarnya di bahasa Jepang. Ya kayak kita di sini juga sama sih bahasa basi juga gitu ya. Gitu ini kayak gini tatemae. Kalau tatemae itu kayaknya ya kalau kita di Indonesia mungkin bilangnya bermuka dua kali ya, gitu ya. Seperti itu ya tatemae. Tatemae itu maksudnya ya pokoknya inilah ya apa yang kita ucapkan mungkin ya
mungkin berbanding terbalik dengan apa yang kita rasakan seperti itu. Tapi kalau tateme biasanya norma-norma sosial yang terjadi gitu ya, yang diterima di masyarakat seperti itu ya, tatema itu kayak gitu. Tapi kalau hone ya itu maksudnya ya bener-bener perasaan kita ya langsung kita ungkapkan aja, baik buruk ya bodo amat, Uh, peduli setan gitu opini orang lain. Nah itu hone kayak gitu ya kan, yang benar-benar kita rasakan, yang benar-benar kita apa ya, perasaan kita yang sesungguhnya gitu maksudnya. Ya kita curahkan aja, mau itu baik buruk gitu kan, buat orang lain gue nggak peduli gitu kan, seperti itu. Jadi ini ada dua nih, tatemae sama hone gitu ya kalau di Jepang tuh. Ya kalau kita di sini juga sama aja sih sebenarnya, ada juga begini ya gitu. Oke, lanjut. eh ini jadiin PR aja lah ya ini. Ini cuma ngelengkapin doang sih ini sebenarnya. Nggak begitu nggak begitu krusial untuk dibahas maksudnya dibanding yang sebelum-sebelumnya gini. Oke. Oke, selanjutnya nih buat Wulan nama Zarian ya. Nanti kalian yang ini nih yang tadi saya bilang ininya dicoba dicatat ke buku masing-masing ya. Gitu kan. Yang Fukushi gitu kan. Fukushi ini tadi kayak kalau Zarian sih udah ada ya emailnya. Bentar saya cari dulu. Ada nggak ya? Nggak ada ya? Oh di grup. Nah, grup yang mana ya tapi ya? Saya lupa lagi. Biar Zarian kirim. Oke, ini ada. Oke, saya nggak tahu sih ini dulu belum ya. Oh, tadi Zarian cek belum ada Ah, lagi Sensei yang ah, fokus. Baru partikel baru Sensei. Sensei itu apa tadi kata keterangannya sebanyak apa Sensei? nah, Yang ini mau dicatat itu. Berapa banyak dia? oke itu coba Zarian cek inbox Gmail ya. Oke, ini Fukushi Ada. sebenarnya ada banyak. Ini cuman sedikit sih sebenarnya nih. Kita kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuman ada 10 sebenarnya. Oh, Ah, jadi satu video itu beratusan gitu. agak nggak cuman Fukushi ngebahasnya, ada yang lain-lain juga. Tapi ini biasanya apa untuk N4 udah oke nih gitu. Hmm. Kayak gitu. Tapi Fukushi nggak cuman itu doang tadi ya. Takutnya kamu mikirnya oh Fukushi cuma ada 10, kagak. Ada Iya. lebih banyak dari 10. Tapi kalau untuk N4 10 itu udah cukup gitu maksudnya. Gitu ya. Ini ringkasan materi gitu ya, Sensei? Semua, Fukushi apa segala macam gitu, artikel. Ini uh, dari buku Somatome N4, Hmm. Somatome. Ya, gitu. Biasanya sama Tommy untuk N3 aja, Sensei. Enggak. N5 pun ada Somatome. N5, N4 ada Somatome. N3, N2 ada gitu. Seperti itu. Oke, ini nanti coba ya dibikin catatan, kalian catat gitu nanti di buku catatan, disalin maksudnya. Disalin ke buku catatan kalian gitu. Karena ini penting juga nih, kalian tahu artinya gitu ya. Kemarin tuh di kelas Kyoto saya udah sempat nge-share sih kalau nggak salah ya, tentang ya ini Fukushi juga nih sebenarnya. Yang ini Fukushi nih sebenarnya yang saya yang Tozuzeng tiba-tiba. Nah, tapi masalahnya ini Fukushi untuk N3 gitu maksudnya. Gitu, tapi mungkin kecampur-campur ya.
Mungkin kayak Yoku. Nah, Yoku, Taite, Futsu. Nah, ini mungkin Tamani nanti keluar di N4 nih sebenarnya. Jadi kecampur-campur lah ya. Kayak gitu. Tapi kalau N3 udah harus tahu nih kayak gini-gini nih. Gitu. Terus apa lagi ya? Udah sih, sisanya itu aja. Lain-lainnya sih belum begitu ya. Gitu. Oke. Itu nggak ada arti kalimatnya, Sensei. Ada apa? Artinya. Arti apa? Tadi itu kan sebelahnya contohnya kan? Nah, ini artinya ini. Nggak, sebelahnya lagi. Ini Kito, Ah, Kito Ugaku, apa? Gokaku Suru Desho. Nggak ada artinya. ya, maksudnya cari sendiri kita masing-masing berarti. Enggak, ini kan makanya ini video. Oh, dijelasin berarti ya. Dia jelasin, iya. Hmm. Makanya kenapa saya suruh kalian nonton videonya karena ini dijelasin sama dia. Gitu. Yang pertama, Cipto. Cipto itu artinya pasti. Cipto kokaku suru desho. Pasti dia bisa lulus. Pastinya ini untuk menduga. Karena dia belajar dengan rajin, pasti bisa. Gitu ya. Kemudian yato. Yato itu akhirnya. Yato basuga kita. Akhirnya busnya datang juga. Kemudian zuto. Zuto itu ada dua makna. Jauh lebih atau terus menerus. Yang pertama ini untuk membandingkan. Ototo wa watashi yori zuto sega takai. Jadi adik saya itu jauh lebih tinggi daripada saya. Satu lagi yang terus-menerus, imoto wa asakara zutto benkyou shiteiru. Adik saya dari pagi terus belajar ya. Jadi mengartikannya tergantung dari konteks kalimat. Berikutnya saki. Saki itu tadi. Saki hahakara denwaga arimashita. Tadi ada telepon dari ibu. Berikutnya saiking. Gitu ya. Selalu diterjemahin sama dia. Gitu. Jangan khawatir nggak tahu artinya. Oke ya. Seperti itu. Oke. Berarti nanti tinggal ini doang. Ah, oh, Ulan. Tinggal kasih emailnya nanti ke saya. Ya, Sensei. Ah, oke. Kemudian apa lagi sih tadi? Oke, masuk bab 13 dulu. Masih ada 14 menit lagi tak? Baru kelar. Bab 13 itu belajar tentang Hai, oke. Dia belajar tentang Gahosides. Gahosides tuh maksudnya belajar tentang apa? Keinginan, bentuk keinginan. Nah, nomor satu dan dua ini nih Sensei suaranya nggak dengar. nggak dengar. Sekarang Iya, udah volume saya udah mau 60, tapi suaranya nggak dengar, kecil. tes. Oke. Oke, berarti dipegangin nih mic-nya. Tadi tadi normal Sensei kok sekarang kecil. Nah, nggak tahu juga ya. Ini coba tes lagi. Sekarang Hmm. Gahosides. Udah jelas. Enggak, Sensei masih kecil. Kecil ya udahlah. Tadi normal loh Sensei, kenapa sekarang gitu? Nggak tahu udah. Ya udahlah. Saya pegangin aja mic. Ya, jadi kalau Hoshi sama Nainani Tai Des, nah ini bentuk keinginan nih dua-duanya. Kalau di buku Mina tuh dua-duanya bentuk keinginan. Hoshi Des sama bentuk mas, nanti kata kerja bentuk mas, masnya dihilangin, diganti Tai Des gitu kan, seperti itu.
Itu sama kedua-duanya ingin apa? Ingin punya mobil, ingin punya teman gitu kan, atau ingin pergi ke Jepang gitu kan. Nihong ikitai desu gitu kan. Atau ingin makan tempura, tempura o tabetai desu gitu kan, atau tempura ga tabetai desu gitu seperti itu. Bentuk keinginan, pokoknya ingin apa, kalian pakai antara gohoshi desu atau nani-nani tai desu gitu. Tergantung lah seperti itu. Kalau hoshi itu soalnya hoshi itu kata sifat gitu ya, kata sifat ingin gitu. Tapi kalau nani-nani tai desu itu berarti sebelum tainya pasti kata kerja kayak gitu. Kata kerja bentuk mas yang masnya hilang gitu. Ikimas jadi ikitai, tabemas jadi tabetai seperti itu. Ingin beli gitu kan, berarti kaitai seperti itu. Dari kaimas soalnya kan, kaimas jadi kaitai. Oke, nomimas ingin minum gitu kan, nomitai seperti itu. Ingin berenang, oyogitai gitu kan. Oyogimas jadi oyogitai. Oke, lanjut. Kemudian ini ada, ini mengenai partikel partikel E nih, ya kan? Ini kayaknya udah sering dibahas sih sebenarnya nih partikel E. Partikel E terus belakangnya ni, antara ikimas pergi, kimas datang, kairimas pulang, gitu kan? Nah, seperti itu. Nah, biasanya kalau nani ni biasanya depannya E nih untuk menunjukkan suatu tujuan, ya kan? Tujuan mau kemana gitu kan? Misalkan mau pergi ke Jepang gitu kan? Nihong gitu kan? Atau kalau di sini sih contohnya Kobe pergi ke Kobe gitu kan? Kobe Indoriori Tabeni Ikimas seperti itu. Nah, sebelum ni ini biasanya kata kerja bentuk mas. Gitu kan. Bisa kata kerja bentuk mas, tapi bisa juga kata benda. Kalau kata benda ya langsung aja tabrak dia sama ni-nya. Kalau kata kerja, masnya dihilangin. Gitu, tabeni seperti itu. Atau apalagi. Nah, ini sebenarnya untuk menggabungkan dua kata kerja sih sebenarnya ini. Gitu. Nanti ada kepake lagi setelah ini. Ada lagi. Gitu. Tabeni nomi nomini ya gitu atau mini mimas melihat gitu kan. Kan bisa juga mau pergi ke Kobe untuk nonton film gitu kan. Gitu. Kobe eiga o mini ikimas seperti itu. Lanjut, nih juga sama Benkyoni. Nah, ini kata benda tuh. Kalau kata benda dilangsungin aja. Kaimono belanja. Kaimono ni ikimas. Belajar Benkyoni kimasta. Seperti itu. Lanjut, dokoka sama nanika. Nah, artinya tuh berarti kalau dokoka berarti suatu tempat. Tapi kalau nanika berarti ya hanya sesuatu aja. Ya, sesuatu hal gitu seperti itu. Kemudian kalau partikel O atau atau O-nya itu boleh dihilangin gitu kan. Contohnya nih, Fuyu Yasumi wa dokoka. Harusnya pakai ini kan, biar lengkap sebenarnya secara tata bahasa. Tapi kalau mau dihilangin gitu kan, ini boleh. Tokoka, ikimas, kataka. Nah, seperti itu. Kemudian nanika o. Nah, seperti ini juga sama. O-nya boleh dihilangin gitu kan. Secara tata bahasa tidak salah gitu kan. Karena biasanya partikel itu emang di bahasa Jepang secara kaiwanya nanti percakapannya. Itu partikel hampir boleh dihilangin untuk di bagian-bagian tertentu gitu ya. Oke. Satu lagi yang go. Go ini untuk menunjukkan penghormatan. Go cumong wa gitu atau nanti ada goren raku gitu kan. Menghubungi dan lain-lain gitu. Nanti kalau kalian ngelihat go gitu kan. Go apa gitu kan. Nah, itu biasanya bentuk penghormatan aja seperti itu. Oke. Nah, ini juga sama gohang. Gohang. Nah, seperti itu. Go-nya ini sebenarnya ya untuk bentuk penghormatannya ya sebagai sama si nasi gitu kan. Karena nasi kan sebenarnya panjang nih gitu kan.
Tuh, ini sebenarnya hangnya itu bisa dibaca Messi, bisa dibaca hang sebenarnya. Bukan bukan maksudnya gohang itu adalah ini, tapi go-nya itu bentuk penghormatan terhadap nasi gitu kan. Karena kan nasi kan ada prosesnya gitu kan, ditanam sama petani, terus juga di berapa bulan, nanti baru panen, terus dikeringin dulu gitu kan. Terus nanti apa nanti ada mesin penggiling padinya gitu kan, biar bisa jadi beras gitu kan. Nah itu kan prosesnya panjang tuh, sampai kalian bisa makan nasi di meja makan kalian. Nah itu suatu bentuk penghormatan tuh seperti itu. Kalau di Jepang kayak gitu deh. Filosofinya ada filosofinya tuh. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau yang bentuk O itu kan kayak Okane itu penghormatan juga sensei O. Oh, Osake gitu O eh, juga iya penghormatan. betul, betul. Mm-mm. Bedanya O dan Go untuk beda kali beda ini ya sensei. Bedanya gimana? Oh, yang satu penghormatan untuk apa kayak gitu ya. Hmm. Iya, kalau kayak gini kan sebenarnya sake aja boleh kan, Hmm. kane aja boleh gitu, sama. Tuh, sama bentuk penghormatan juga, honorific. Tapi saya lupa bedanya apa go sama o. Nanti deh saya cari lagi. Kalau yang o-nya saya lupa. Bedanya apa? Perbedaannya doang yang saya lupa. Tapi dua-duanya sama untuk menunjukkan penghormatan. Selain Gohan apa lagi sensei? Hah? Selain Gohan. Ya ini Gocumong, terus apa lagi ya? Yang pakai gogo lagi. Banyak sih. Tapi saya juga lupa. Gocui, ini, Gocui tuh. Bedanya apa ya? Go sama o. Nah, coba kita tanya. Bagus juga soal pertanyaan nih. Saya juga nggak pernah mengulik sih kayak gitu. Nggak pernah ngulik saya. Ya, bedanya di situ tuh. Kalau belajar dari LPK sama belajar sastra Inggris S1 gitu kan. Kalau saya LPK kan yang penting bisa gitu kan. Yang penting bisa kaiwa, ngerti pola kalimat, kosakata, udah selesai. Nggak perlu sampai filosofis kalau saya. Nah, karena ini pertanyaannya udah sampai filosofis nih. Kalau bedanya O sama Go, makanya saya nggak bisa jawab. Kayak gitu ya. Nah, ini ya kehormatan. Keduanya dipakai membuat kata terdengar lebih sopan, ya kan? Oh, oke. Kalau O untuk bahasa Jepang asli, ternyata. Oh, begitu. Komizu, Ocha, Ohana, Okane, Osake, Otegami. Oke. Kalau Go, Tionghoa. Oh, hmm, bahasa Cina ya sensei ya. hmm. Oh, gitu. Oke. Kalau Go yang dari bahasa Mandarin. Oh, gitu. Iya, iya. Hmm. Ya, itu doang bedanya berarti Go- itu. Mm-mm. Ada Gokazoku. Mm-mm, Gokasoku. Oh, gitu deh. Mm-mm. Tapi ada pengecualian nih katanya. Odenwa, Ogenki, Goyokuri. Oh, jadi tidak absolut sebenarnya nih polanya, tapi 90% lah katanya tuh.
Oh, seperti itu. Kalau kata dasarnya berarti terasa lembut dan alami, biasanya pakai o. Oh gitu. Oh, ocha, omizu, ohana. Oh, itu lembut dan alami. Tapi kalau kata dasarnya berasa formal atau abstrak, gokasoku, oh, keluarga. Gocui kan artinya kan hati-hati. Goren raku itu artinya kan menghubungi gitu kan. Gitu. To keep in touch contact gitu seperti goren raku tuh. Oh gitu bedanya. Oke. Oh Tapi bedanya kalau begini. tanpa go tuh bisa ada artinya kan Sensei? Tanpa ada awalan go. Iyalah. Ya kazoku, Iya cui. ya. Iya bisa. Sama artinya. Agar lebih hormat aja biasanya. Gitu. Berarti gila hormat orangnya. Hah? Di Gila Jepang? hormat maksudnya. Ah. Iya memang. Terutama kalau yang ke orang yang lebih tua. Iya memang. Iya, senioritasnya tinggi ya. Betul. Senioritasnya tinggi benar. Seperti itu. Oke, ada lagi? Mak- Cukup Sensei. Udah Oke. setengah 11 juga. Iya, iya. Pas berarti ini. Oke. Berarti ini dibaca dulu ya. Baca-baca dulu bab 13-nya. Terutama kosakatanya dulu deh. Gitu kan. Kosakata bab 13. Biar besok, hari Kamis, bisa kita langsung ke Renshu. Sama pola kalimat bab 13. Oh iya, pola kalimatnya udah tadi ya. Berarti tinggal Renshu doang. Oke. Kalau gitu. Hai, kyomo ichinichi otsukare sama desu, minasan. Oyasumi nasai. Sekarang ada star. Arigatou gozaimasu Sensei. お疲れ様でした、先生。どうもありがとう、先生。はい。